Haleluya. Aku kira tadi orangnya Ya. tinggi gede. Oh, Tapi kecil. namanya aja besar, orangnya sih nggak sampai semeter. Luar biasa. Tapi ini sebelum ini mau tanda tangan dulu, Pak. Oh tanda tangan Tanda dulu? tangan, tanda tangan. Oh gitu, oke. Tanda tangan Tanda tangan. papan tulis nih ya. Iya. Ya. Ini pastikan mukanya difoto jangan punggungnya. Oke. Kasih pesan-kesannya, Pak. Sini ya. Ya, boleh. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi. Sebelum mulai, Pak, sebelum Ya, mulai, Ya. kita tadi waktu saya lagi ngobrol, ada tantangan. Apa Ada yang tuh? kasih ide begini, katanya Pak Badai ini penulis lagu nomor wahid, ya. Dia mencipta lagu. Terus ada yang bilang gini, saya mau tantang Pak Badai, suruh nyiptain lagu dalam 2 menit, setuju nggak? Ya, tapi dikasih dengan 3 kata kunci, setuju? Setuju. Saya kebetulan akan nyumbang 1 Pak, kata kuncinya. Oh ya, ini Saya sekarang nih. sekarang, Oh. jangan besok. Ntar Tadi katanya abis. Jangan sekarang. Ya Biar nggak boleh, mikir. boleh. Ya karena saya ini ngefans sama Pak Badai, Kriswati, saya suka lagunya namanya Hianati. Hianati. Oh ya, Cinta Putih, Cinta Iya. Putih. Cinta Judulnya Putih. Cinta Putih. Tapi nanti diambilnya Hianatinya Pak. Oke. Oke, 1 Hianati. Loh, Yang ini- kedua, ini harus lagu gereja apa lagu gimana? nanti disambung jadi lagu rohani. Oh, Nah, gimana nyambungin lagu Hianati itu jadi lagu rohani? Ya, 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 oke, ya, ya, setuju ya? ya. Setuju. 1 Hianati. Nomor 2 apa? Setia Pak. Oke. Setia. Ya, nanti setia. Oke. 1 lagi. Hah? Move on katanya. Menarik, menarik. Bisa Pak? Hianati, setia, Move on. Oke. Siap? Saya boleh pinjam iPad? Boleh? Wih Ya. iPad. iPad. Oh, di situ ya? Oke. 2 menit kan? 2 menit Pak. Oke. Berarti masnya ngomong-ngomong dulu, saya bikin dulu. Suruh ngomong ya. Gantian ngerjain Oh maksudnya. kamu kerjain, oke deh, oke. Jadi ini mesti di ngomongin Mas. Apa? Mesti di ngomongin. Enggak, ngajak ngomong jemaat ya. Oh, iya, Kan iya, kita iya. di konsen. Ya, oke. Pak ya, Pak Agus, tolong Pak doa 2 menit Pak. Suruh tutup mata, doa dulu Pak 2 menit atau penyembahan Jadi kita Pak. tadi setia, hianati sama Move on. Jemaat, saya undang untuk menutupkan mata. Kita berdoa dulu. Nah tunggu dulu, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah tunggu. Ada satu kejutan. Ntar Pak D dipanggil loh. Pak D mana Pak D? Anaknya. Ini Bapak ini memang banyak menciptakan lagu. Dia pernah menciptakan lagu siapa Pak? Siapa? Mita Lestari. Pernah dengar Mita Lestari? Udah ceritain Pak, siapa dia? Siapa? Rosa. Ada yang tahu Rosa? Tahu. Afgan. Tahu. Lagunya apa Afgan Pak? Yang diceritain? Setia Menunggu. Nyanyiin. Gimana Pak? Nyanyiin? Hah? Hah? Lupa juga ya? Panah Asmara ya? Oke, terus siapa lagi yang diciptain? Krispati. Krispati pernah dengar? Nah, ini Pak Badai yang ciptainnya. Ya. Sekarang Pak Badai ini aktif di mana Pak? yang jelas nggak ikut demo. Enggak kan ada band lagi. Apa nama bandnya? Nah, Pak Badai ini lagi aktif di namanya Badai Romantic Project. Jadi lagunya romantik ya, tapi di project-projectnya di lapangan mana Pak? Kenapa? Lagi bikin project apa? Gedung. Yang jelas bukan jembatan layang. Tapi proyeknya masih dalam sekitar musik. Oke, puji Tuhan. Nah, ini kita panggil dia. Tapi dia juga bikin album rohani ya Pak ya? Ya, namanya apa Pak? Hianati. Iya. Album rohani Hianati. Waduh, jangan Pak, album rohani. Kalau album rohani tuh cinta, kasih. Jangan hianati judulnya Pak. Iya. Pak, udah belum Pak ya? Aduh lama. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Pak, saya dibayar loh Pak ya nanti. Hah? Nggak bisa, nggak konsen. Nggak bisa, nggak konsen. Oke. Siap?
Loh, berikan tepuk tangan buat Badai Romantik. Ini boleh pakai gitar nggak ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, pemain musik saya belum pernah janjian chordnya gimana. Jadi diharapkan mengikuti aja gelengan kepala saya kemana. Tolong dipindahin dulu. Jadi ya ini tantangan baru pertama kali saya lakukan di gereja nih. Ini satu-satunya gereja yang punya ide yang sangat kreatif. Kreatif. Memang anak Tuhan harus kreatif, amin. Amin. Oke, jadi pemain musik tolong ikutin hadirat saya aja. Mau kemana? Jadi ini lagunya jatuh-jatuhnya lagu gereja nih, nggak apa-apa ya? Ya emang harus lagu gereja lah masa. Oke. Kita main lagu yang agak ngebeat aja boleh ya, biar semuanya bisa tepuk tangan di dalam Tuhan, amin. Dari E aja, E. Telah korbankan hidupmu bagiku. Kau telah rela disalib. Takkan pernah ku hianati, takkan pernah ku hianati, untuk menyalibkanmu lagi dengan dosa-dosaku. Ku setia bersamamu, terbang tinggi dengan kuasamu, move on dan diberkati samanya bersamamu, Yesus Tuhan. Kau telah korbankan hidupmu bagiku. Oh yeah, kau telah rela disalib. Takkan pernah ku hianati, yeah. Takkan pernah ku hianati, untuk menyalibkanmu lagi dengan dosa-dosaku, yeah. Ku mau setia bersamamu, terbang tinggi dengan kuasamu, move on dan diberkati selamanya bersamamu. Ku mau setia bersamamu, terbang tinggi dengan kuasamu, move on dan diberkati selamanya, yeah. Bersama Yesus Tuhan. Ini memang GKS ini paling bisa memang. Jadi Keren, memang keren. apa? Keren Pak, keren. Amin, amin, amin. Jadi memang ini terbukti dari model rambutnya Pak. Rontok semua Pak. Oh iya gara-gara betul, begini betul. tadi. Sama Bener. banyak ubannya. Banyak ubannya. Karena Tapi- sering bikin lagu cinta. Ya. Nah itu dia, tapi ide ini sebetulnya muncul tuh dari Cosi Pak. Cosi yang di situ Pak tadi Pak. Waduh Pak. Yang mana tuh? Yang main Itu gitar? hitam, Pak, yang iseng. Ini orang Ambon pasti ya? Oh iya, siap. Sedap, Ali sedap. Jadi teman-teman sebelumnya terima kasih untuk GKSI Kuningan yang mengundang saya. Terus terang saya baru tahu bahwa di sini lantai 9 ada gereja. Jadi biasa di Ambasador ini kan mall segala ada ya. Saya sering banget di sini, tapi ternyata gerejanya asik, penuh dengan semangat moving forward terus di dalam Tuhan. Amin ya.
Dan penciptakan lagu sebenarnya tidak perlu dalam situasi apapun. Yang penting hati tetap sukacita, ya kan? Terus karena inspirasi itu datang ketika hati kita bersukacita, amin. Tapi saya percaya di dalam darkest moment Tuhan juga bekerja dan memberikan banyak inspirasi. Jadi saya boleh nyanyi habis ini? Boleh ya? Oke. Tadi ada yang request juga katanya saya disuruh main piano nih. Padahal saya mainnya kolintang nih padahal. Oke, ini ada lagu yang memang sangat menginspirasikan kehidupan saya. Dan saya tahu ini juga merupakan lagu yang juga menginspirasi semua orang yang pernah hidup di dalam kegelapan dan akhirnya Tuhan Yesus menebus semua dalam kayu salib. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya di kolong langit bumi ini yang bangkit. Amin. Tidak ada Tuhan yang bangkit dan tidak ada Tuhan yang sedahsyat Tuhan Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. So thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven,
seated on the throne. We crown you now, we crown you now, with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Jesus Christ. Amen. Oke. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus dong. Sambil disiapin gitar saya mau kesaksian sedikit saudara. Jadi mungkin di depan sana ada spanduk bertuliskan nama Badai. Jadi nama saya ini adalah nama yang sangat terkenal di khotbah-khotbah gereja. Karena kita akan melawan badai. Kita akan mengalahkan badai hidup. Ya. Saya menerima nama yang dikasih Tuhan. Tapi nama saya sebenarnya kalau saudara mau tahu, nama saya adalah Doa di Badai. Nah ibu-ibu langsung, wah nanti kalau punya cucu namanya itu aja. Nama saya Doa di Badai saudara. Kenapa? Saya juga nggak tahu nih, karena ayah saya fansnya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu namanya siapa aja? Anaknya Mega, Guntur, Bayu, Guru, Tovan. Badai belum ada. Langsung diblok. Menghubungi Ditjen HI langsung namanya Badai. Tapi nama sebenarnya Doa di Badai saudara. Jadi waktu saya umur, kalau nggak salah saya sudah merilis Krispati kalau nggak salah. Di tahun 2005 yaitu saya baru umur 27 tahun. Jadi saya ini jadi pemusik. Artinya yang orang bilang mungkin artis atau apa. Saya ini udah usianya sudah uzur. 27 tahun baru ada di industri musik Indonesia. Tapi sebelumnya saya melewati panjang sekali saudara. Panjang sekali perjalanan menuju ke sana. Nah, saya cerita sedikit. Pada saat saya ada di Krispati di album pertama, ibu saya memberikan satu foto kecil saya masih umur 1 tahun. Saya kelahiran 1978. Berarti sekarang usia saya 17 tahun, betul. Saya adalah 39 tahun. Jadi pada saat saya tahun 2005 itu 27 tahun, saya dikasih foto umur 1 tahun jadi tahun 79. Di balik foto saya itu ternyata ayah saya sudah pernah menulis sesuatu tentang saya. Ya, background ayah saya adalah seorang pendeta. Ayah saya pendeta gereja Protestan, GPIB. Tapi seorang sarjana teologi dan master of teologi juga. Tidak suka musik, ayah saya nggak suka musik. Tapi Tuhan membawa saya akhirnya menjadi musisi, itu juga karena doa ayah saya juga. Jadi ayah saya menulis, kutuliskan namamu Doa di Badai. Engkau akan besar di dalam Tuhan, tapi ada 3 yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Semua syaratnya adalah takut akan Tuhan. Nomor 1, saya akan menjadi orang besar di masanya. Dan itu sudah terjadi pada kehidupan saya di musik. Saya tidak bilang saya orang besar, badan saya aja yang gede. Tapi ketika saya bersama Tuhan, saya menjadi besar. Amin. Amin. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara, saya akan menjadi orang yang penuh dengan karya cipta. Itu ayah saya tulis tahun 79, saudara. Saya nggak tahu saya harus berkarya seperti apa, tapi sudah terbukti saya harus banyak menciptakan lagu, baik itu lagu rohani atau lagu sekuler. Dan saya senang menjadi musisi karena apa? Melalui musik saya bisa melayani orang. Saya bisa meninggikan nama Yesus meskipun di panggung sekuler dan mungkin menjadi contoh yang kecil buat teman-teman saya mungkin yang sudah terjerumus narkoba, sudah terjerumus dengan yang lain-lain. Tapi saya stay on the line. Saya pegang Yesus sebagai juru selamat saya sampai kapanpun. Amin. Dan yang ketiga, saya tidak bisa kasih tahu dulu saudara. Karena ini menurut saya nggak mungkin. Ya, tapi
Saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Nothing is impossible. Amin. Dan perlu saudara tahu ketika 2016, 24 Mei 2016, saya meninggalkan apa yang manusia bilang besar. Yaitu apa? Ada nama di belakang nama saya, yaitu Krispati. Saya tidak bisa cerita kenapa alasannya, karena hanya saya dan Tuhan saja yang tahu. Tapi yang jelas, saya mengorbankan apa yang saya anggap besar dan orang anggap besar. Saudara tahu ketika saya mengundurkan diri dari band saya, setiap kali saya ketemu orang, orang salamannya begini. Day, sekarang lu sibuk apa? Ya gue masih sibuk musik. Lu kalau keluar dari Krispati kerjanya apa? Saudara pernah mungkin mengalami itu ketika ada di dalam, di dalam lumpur. Orang pasti akan menganggap, lu mau ngapain? Pekerjaan 15 tahun lo korbanin. Tapi itu tidak berlaku di dalam Tuhan, amin. Tidak berlaku di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang tidak berlaku? Karena saya mengalami sendiri saudara. 24 Mei 2016, saya mengundurkan diri resmi di Instagram dan sosial media. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Krispati ini besar buat saya. Saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya keluarga yang harus dihidupi. Tapi saya percaya Tuhan, tangan saya berikan kepadamu. Engkau aja yang pegang, mau dibawa kemana, kalau kata Armada gitu ya. Mau dibawa kemana hidup saya terserah Tuhan. Nah saudara tahu, sejak 2010 saya memimpikan punya sekolah musik saudara. Kenapa? Karena seorang musisi itu mimpinya adalah menetaskan kembali bakat-bakat baru. Akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan salah satu partner saya. Gak tanggung-tanggung saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya serahkan hidup saya setelah saya keluar dari Krispati. Mau dikasih kerjaan apapun, asal bersama Tuhan saya jalani. Saya punya 3 cabang sekolah sekarang saudara. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Dan pekerjaan saya sebagai produser dan songwriter gak berhenti saudara. Banyak teman-teman penyanyi yang saya pikir gak mungkin diminta lagu sama saya. Tapi Tuhan antar mereka minta lagu sama saya. Tuhan antar pekerjaan-pekerjaan sekuler yang lain ke saya. Tuhan antar waktu-waktu saya bersama dengan keluarga saya. Yang dulu mungkin saya bisa 1 bulan mungkin saya punya waktu untuk keluarga saya paling 2 hari saudara. Tapi sekarang saya bisa ajak anak istri saya. Saya bisa berjalan membahagiakan orang tua saya. Tapi yang pasti saya hanya mau ingatkan saudara. Ketika saudara mengorbankan apa yang saudara anggap besar. Bagi Tuhan itu kecil saudara. Bagi Tuhan kecil. Tuhan bisa memberkati Anda berlipat-lipat kali ganda. Amin. Dan itu terjadi dan terbukti. It works. Dan saya berharap ini bukan hanya sekedar kesaksian, tapi ini merupakan peluru yang tajam untuk kita bisa bersama Tuhan. Bukan hanya sekedar bersama Tuhan, tapi terbang bagai Raja Wali. Amin. Memberikan pikiran kami Tuhan, kehendak kami serahkan. Harapanku ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bencanamu, oh mengiringku.
Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Kristus Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Kita mau nyatakan hanya Yesus yang kita tinggikan. Tinggi namamu. Melebihi batas kekuatan, melebihi batas kekuatan. Ya. Berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Siap lomba, 1, 2, 3, go. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai, sorak, dengan senang hati, Raja. Sekarang kita katakan, tinggi namamu Yesus, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak, dengan senang hati, Raja keagungan. Kita akan bersama lagu semua. Sekali lagi, katakan bersama tinggi. Sorak-sorak dengan segenap hati. Saya minta sekali lagi buat Tuhan.